Halo HiPod gengs, balik lagi nih di HiPod Himago Podcast episode 2 part 2. Nah sebelumnya kalau misalnya teman-teman baru datang nih ya di yang episode sekarang, kita tuh ada nih yang part satunya. Kita tuh ngomongin tentang overwhelm and FOMO at university. Nah untuk part 2-nya kita cuma ngomongin overwhelm nih. Kalau kemarin bintang tamunya Kang Haikal, kali ini pun tetap sama Kang Haikal. Kita akan melanjutkan obrolan-obrolan menarik yang kemarin udah kita obrolin tentunya. Oke, langsung aja deh aku mau ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Haikal. Nah, dari Kang Haikal sendiri nih, kira-kira gimana sih tanggapan Kang Haikal mengenai fenomena overwhelm atau burnout yang seringkali dialami oleh anak muda atau apalagi gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang Ya, sekarang sedang mengemban tugas di dunia perkuliahan kayak gitu. Menurut Kang sendiri gimana nih tanggapannya? ya, tanggapan aku sebenarnya kalau masalah overwhelm dan juga burnout ini itu bukan hal yang aneh gitu ya, karena setiap manusia juga punya batasan terkait batas berpikir ya lah ibaratnya gitu. Otak kan juga bisa capek, otaknya SpongeBob aja bisa kebakaran gitu kan kalau di Ya, kartun. Nah, begitupun manusia gitu. Jadi sebenarnya fenomena overwhelm itu adalah bagi aku ya gitu, karena ya tadi kita belum bisa mengantisipasi batas maksimal pemikiran kita gitu. Kalian terlalu banyak yang dipikirin, terlalu banyak tanggung jawab, akhirnya menumpuk di otak kalian gitu, kayak akhirnya ya kalian bingung nih mana dulu yang harus diselesaikan satu-satu. Yang mungkin kalau kita lagi nggak kondisi overwhelm atau burnout bisa diselesaikan gitu. Tapi karena secara mindset kita sudah terfikirkan kalau kita udah di stuck di sana, akhirnya itu terjadi, menurut aku akhirnya terjadi fenomena tersebut. Nah, itu sebenarnya sangat disayangkan. Tadi kalau misalkan nggak apa kalau bisa sampai nggak sampai overwhelm atau burnout ya tadi coba kelola diri sendiri dulu sih, coba cintai diri sendiri dan lebih kenali batas dari diri sendiri gitu. kayak poin kayak poin pentingnya kenali batas diri sendiri gitu Hmm. ya. Jangan sampai akhirnya kalian ngikutin berbagai macam kegiatan kesibukan, akhirnya kalian menjadikan diri kalian kewalahan kayak gitu. Karena banyak juga loh yang sampai ke psikolog cuman gara-gara terlalu banyak ambil kepanitiaan Nah ya, organisasi. iya bener banget Kang. Aku juga ada beberapa temen yang dia ikut kepanitiaan, akhirnya sampai ke psikiater kayak gitu ya, ke psikolog kayak gitu-gitu. Cuman karena stres dan lain-lain ini tentunya bahaya banget ya Bahaya di banget. dunia mahasiswa kayak gini ya Kang ya. Kalau Akang sendiri gimana nih? Cara untuk kembaliin energi atau semangat ketika misalnya Akang overwhelm atau burnout tadi gitu. Kalau cara aku ya, sebenarnya kalau cara aku agak lucu sih. Cuman kalau misalkan ya kalau mau diikutin boleh, tapi kalau nggak diikutin ya terserah gitu. Karena Waduh. pasti setiap orang punya cara masing-masing. Kalau aku misalkan udah stuck di suatu hal dan aku udah nggak sanggup gitu ya, dalam artian saat itu udah nggak sanggup, aku selalu sampaikan kepada orang sekitar, dalam artian misalkan aku ikut kepanitiaan sebagai staff, aku akan bilang ke kadifnya aku minta izin waktu rehat paling paling banyak 2 hari atau enggak 3 hari lah, menurut aku udah paling banyak gitu, Oh. untuk ya seenggaknya aku mencoba mengurai kepadatan di otak dulu nih gitu. Otaknya macet nih, harus dikurang-kurangin dulu kan pemikirannya. Aku akan meminta izin buat rehat. Rehat bukan berarti menghilang ya, karena rehat itu ya itu adalah sewajarnya karena manusia punya lelah juga gitu. Jadi aku minta izin, akan sampaikan gitu ya, misalkan uh, aku harus menepi dulu nih gitu karena kalian jujur gitu ya. Kecuali Hmm. salah kan kalau misalkan kalian nggak bilang-bilang. Terus kalau kedua, aku selalu menyukai menghabiskan waktu saat aku merasa overwhelmed. Aku mencari kesibukan lain. Contoh, kalau gabut, aku tipikalnya nggak bisa kalau lagi overwhelmed itu hanya di kosan karena akhirnya overthinking ya, kebanyakan Iya, mikir iya. ya. Aku selalu mencoba untuk main sama kucing karena aku juga suka pelihara kucing. Aku main sama kucing atau aku justru jalan-jalan. Paling sering sih jalan-jalan gitu, kayak naik motor aja gabut keliling-keliling. Nah kalau misalkan di kampus paling sering sih aku justru nongkrong di rektorat malam-malam. Nah, itu kalau kalian mau coba juga boleh tuh, recommended gitu. Jadi ngeliatin air mancur aja malam-malam. Itu juga bisa dicoba gitu. Jadi cara-cara itu sih kalau aku lebih suka caranya itu, atau enggak ya nongkrong sama teman-teman, karena ketemu teman kan jadinya ini ya stress release gitu ya. Karena dia kalian nggak mikirin beban pikiran gitu. Makanya tapi ya nongkrongnya jangan bahas proker gitu, nongkrongnya ya nongkrong yang santai aja gitu Dari ya. topik lain lagi ya Kang ya. Iya, yang hahaha aja lah. Gitu sih kalau aku yang bisa aku lakuin. Oke, wah hampir sama ya. Ternyata aku juga kalau misalnya udah overwhelmed gini ya Kang, aku biasanya kayak keluar, entah itu berinteraksi dengan tadi kayak kucing atau misalnya
ngamatin orang cuman jalan kayak gitu doang itu udah lumayan mengurangi panasnya otak gitu ya Kang ya. Setiap orang juga mungkin berbeda-beda ya Kang cara mengatasi Betul. overwhelm-nya. Ada yang mungkin harus nonton film atau yang lainnya gitu. Tergantung bagaimana kitanya sih gitu. Makanya harus kenali diri sendiri, itu pentingnya. Ya, kenali diri sendiri itu penting, benar Kang Haikal. Oke, terus kalau misalnya nanti mengikuti kegiatan non-akademik nih Kang, misalnya ada nih teman-teman yang dengar podcast kita nih ya, mau ngikutin kegiatan non-akademik, kira-kira apa sih hal yang harus diperhatiin dan dipersiapkan terlebih dahulu Kang? Oke. Hal yang harus diperhatiin dan dipersiapkan adalah yang pasti pertama diri kalian sendiri. Karena kalau bicara diri sendiri itu banyak ya turunannya gitu. Mulai dari tadi mental kalian, fokus kalian, tujuan kalian untuk apa gitu. Jadi sebelum kalian masuk ke hal yang kalian pilih, kalian tahu nih kalian tuh keluar dari sana pengen jadi apa sih. Kalian mengikuti ini apa yang pengen kalian dapetin. Kalian masuk ke sini akan mendapatkan rintangan apa aja gitu. Akan menjadi ya kalau teorinya SWOT lah gitu ya. Jadi kalian punya gambaran dulu kalian akan seperti apa jika kalian bergabung dengan kepanitiaan, organisasi ataupun lembaga-lembaga lain yang bersifat non akademik gitu. Dan kalau kalian sudah tahu, kalian juga harus perkirakan juga gitu yang namanya kegiatan kan pasti akan memerlukan biaya, memerlukan waktu. Nah, kalian bisa nggak menyanggupi hal tersebut gitu. Itu juga harus kalian pikirkan baik-baik. Jangan sampai kalian punya kesibukan lain di luar, tapi karena kalian pengen ikut kegiatan juga di dalam kampus, akhirnya kalian terbebani gitu. Karena harus mungkin PP Bandung Nangor, harus mungkin sering pulang ke daerah asal, dan lain sebagainya, itu juga harus dipertimbangkan. Terakhir, sama yang harus disiapin adalah mindset menurut aku. Ya, mindset mungkin masuk ke diri kalian gitu, mindset kalian. Jangan berpikir kalau ngikutin sesuatu itu akan senang gitu. Dalam artian ya jangan cuma senangnya doang, tapi giliran nggak senangnya kalian nggak mau bertanggung jawab gitu. Jadi ya dinamikanya harus dihadapi. Itu sih harus disiapin. Oke, banyak banget tadi yang harus dipersiapin ya. Mungkin kayak tujuannya, ikut kepanitiaannya kayak gimana, mindsetnya dalam diri kalian juga harus disiapin teman-teman. Kalau misalnya kalian mau ngikutin berbagai macam kegiatan kayak gitu, harus yakin juga sama diri sendiri kalau kalian emang berkomitmen untuk masuk kegiatan tersebut kayak gitu. Nah, mungkin kita udah ada di akhir-akhir nih ya Kang ya, dengan pertanyaan terakhir nih. Kira-kira pesan dari Kang Haikal nih untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang ingin memulai kegiatan organisasi atau kegiatan non-akademik, itu cara ngatasin fenomena overwhelm atau burnout ini kayak gimana Kang pesannya buat Kang sendiri? Pesan aku mungkin secara general aja ya gitu ya. Buat mahasiswa yang saat ini, karena kalau angkatan 19 mah udah bukan zamannya lagi gitu untuk aktif gini-ginian. Pesan aku untuk angkatan-angkatan yang masih aktif dalam organisasi, kepanitiaan ataupun hal-hal lainnya, karena banyak ya, bisa magang dan lain sebagainya. Pesan aku adalah kenali dulu diri kalian sebelum kalian melangkah. Coba petakan mimpi kalian akan seperti apa, petakan juga hal yang ingin kalian itu akan berdampak apa atau memberikan output apa kepada diri kalian, pada lingkungan, pada orang lain. Itu juga harus dipetakan. Terus yang terakhir, jadikan setiap pengalaman itu adalah guru gitu, karena ya alam berkembang menjadi guru gitu. Jadi pengalaman-pengalaman ini akan menjadikan kalian didikan kalian gitu. Bukan hanya pengalaman yang baik ya, pengalaman buruk pun jangan hanya diambil negatifnya, tapi ambil juga positifnya. Misalkan kalian punya pengalaman buruk, kalian akhirnya tahu bagaimana cara menanggulangi ke depannya biar hal-hal buruk itu tidak terulang kembali gitu. Jadi jangan hanya memikirkan hal baik, pikirkan juga dampak buruk yang akan kalian hadapi. Plus minusnya setiap kegiatan itu ada, tapi resiko itu kembali kepada diri kalian. Kalian siap menanggulanginya atau justru kalian tenggelam dalam resiko yang kalian hadapi gitu. Selamat berjuang, selamat berproses. Wah, keren banget Kang Haikal. Makasih banyak nih ya buat pesannya nih buat mahasiswa yang mungkin ragu untuk memulai mengikuti ke berbagai macam kegiatan, sampai akhirnya mungkin mendengar pesan-pesan Kang Haikal, semoga bisa jadi pecutan ya buat diri Amin. mahasiswa-mahasiswa yang ragu tadi kayak gitu.
Oke Kang, karena ini udah pertanyaan terakhir gitu ya. Tadi juga kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol tentang, terus juga aku udah banyak banget nanya-nanya tentang overwhelm atau burnout ini. Dari tips Kang Haikal juga mungkin bisa diikutin sama para mahasiswa-mahasiswa, maba-maba juga bisa diikutin. Semoga juga bermanfaat obrolan-obrolan tadi kita ya Kang ya. Amin. Semoga memberikan dampak positif ya. Oke, makasih juga buat Kang Haikal di tengah kesibukannya. Kang Haikal masih bisa nyempetin buat ngobrol-ngobrol bareng nih sama anak-anak Himagro dan juga HiPod Gengs. Jadi HiPod Gengs tuh para pendengar Oh, HiPod Kang gitu. oke. Iya. Jadi makasih banyak buat Kang Haikal. Semoga apa yang disampaikan dan juga apa yang tadi Kang Haikal berikan itu bisa digunakan oleh para mahasiswa atau maba-maba kayak gitu. Amin, amin. Terima kasih juga nih Kang Bilal juga beserta teman-teman Himagro yang sudah mau ngajak aku sharing dan diskusi. Semoga ya tadi apa yang kita sampaikan, kita diskusikan, kita obrolin itu bisa memberikan manfaat lah ya, manfaat dan juga bisa memberikan gambaran bagaimana cara untuk mengatasi overwhelm dan burnout gitu. Terima kasih banyak teman-teman. HiPod dan HiPod.